Salam dan bahagia. Saya Kepala Sekolah SD Impres Binawatu, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Kali ini saya melakukan pendampingan pembelajaran kepada pendidik di SD Impres Binawatu. Adapun latar belakang yang melatar belakangi kegiatan pendampingan pembelajaran ini karena dasar dari rapor pendidikan yang ada di SD Impres Binawatu di tahun 2023 dan 2024. 2023 literasi dan numerasi, puji Tuhan di 2024 yang menjadi masalah adalah numerasi. Dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Impres Binawatu. Adapun yang menjadi manfaat daripada saya melakukan proses pendampingan ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sehingga dalam menetapkan metode-metode pembelajaran membuat anak-anak merasa tertarik. Atau menggunakan metode pembelajaran yang menarik berupa video atau melakukan game-game dan seterusnya. Sehingga pendampingan ini sangat dibutuhkan. Dalam pelaksanaan pendampingan pembelajaran ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama itu ada beberapa guru yang merasa tertekan atau tidak nyaman saat saya mendampingi atau resistensi mereka merasa terganggu. Kemudian hal kedua, ada perbedaan kompetensi guru. Dari tingkat pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh guru membuat pendampingan lebih kompleks. Tantangan yang ketiga adalah fokus pada administrasi. Karena terlalu fokus pada administrasi sehingga mengalihkan perhatian pada saat saya melakukan pendampingan pembelajaran. Dan hal yang keempat, adanya perubahan kurikulum. Kita tahu bahwa perubahan kurikulum, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka, ada begitu banyak perubahan yang terjadi, khususnya di dalam capaian pembelajaran. Dan hal ini karena kebijakan pendidikan dan kurikulum yang sering membuat guru kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran. Strategi yang saya gunakan dalam mengatasi tantangan yang terjadi dalam pendampingan pembelajaran atau proses pendampingan pembelajaran terhadap guru-guru atau terhadap pendidik yang melibatkan peserta didik, anak didik, dan ada dalam komunitas belajar adalah yang pertama, saya mengidentifikasi kebutuhan para guru, apa yang menjadi permasalahan mereka. Kemudian merencanakan program. Saya melakukan perencanaan program apa yang harus saya lakukan sesuai dengan identifikasi yang sudah saya lakukan. Ya, hal berikut, saya melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang saya lakukan misalnya dalam bentuk diskusi, dalam bentuk sharing, dalam bentuk wawancara dengan para pendidik. Yang berikut, ada diskusi khusus, diskusi kelompok terhadap pendidik yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Saya melakukan diskusi secara khusus terhadap mereka. Hal yang berikut, saya melakukan observasi kelas. Saya menentukan jadwalnya, kemudian observasi kelas dilakukan, dan dalam observasi itu ada hal-hal yang perlu kami bahas, kami kemudian membahas kembali. Yang berikut, saya melakukan umpan balik dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Yang ketujuh, memberikan dukungan moral dan motivasi terhadap pendidik. Saya memberikan dukungan emosional atau memberikan motivasi dalam melakukan semangat belajar. Hal berikut yang saya lakukan adalah fasilitasi kolaborasi dalam komunitas belajar. Itu sering kami lakukan dalam setiap minggu satu kali dalam bentuk refleksi. Kemudian selanjutnya saya melakukan penerapan dan penyesuaian kurikulum. Karena perubahan tersebut sehingga perlu untuk terus memberikan pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, bukan menjadi kendala, tetapi justru membuat motivasi mereka lebih giat lagi. Tidak terlepas dari kegiatan yang saya lakukan, saya juga harus melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Sehingga apa yang masih menjadi kendala bisa kemudian kami mencari solusi secara bersama-sama. Dan saya juga memberikan dorongan motivasi kepada pendidik untuk mengembangkan diri dengan mengikuti workshop atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau berbagi praktek baik terhadap teman-teman guru. Mungkin ada guru saya yang sudah
bisa menjadi tutor sebaya saya menggunakan mereka untuk berbagi dalam komplek tersebut. Dari pendampingan pembelajaran yang saya lakukan, ada hasil yang didapat. Yang pertama itu meningkatnya kualitas pembelajaran, meningkatnya kompetensi guru, lingkungan sekolah yang positif, inovatif dalam pembelajaran. Jadi yang tadinya guru tidak menggunakan metode-metode yang menarik, dengan adanya pendampingan mereka dapat melakukan metode-metode yang menarik dalam proses pembelajaran. Kemudian kurikulum dapat disesuaikan. Walaupun ada perubahan-perubahan, tetapi dengan adanya pendampingan mereka menyesuaikan diri dengan adanya perubahan kurikulum. Kemudian yang terakhir, kepuasan dan keterlibatan guru dalam pendampingan sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Selama ini Mama sudah melakukan pendampingan yang sangat luar biasa dan itu sangat berdampak bagi kami guru-guru di SD Impres Binawatu. Selama ini kami pada saat proses pembelajaran itu kurang menggunakan media pembelajaran. Ada juga, tetapi kadang kami masih berpikir yang sulit-sulit, tetapi sebenarnya ada di sekitar kita. Dan melalui pendampingan yang sudah Mama lakukan, dalam pendampingan itu sudah ada Mama terlebih dahulu melakukan observasi, kemudian sudah ada motivasi, kemudian sudah mengajak kami dalam komplek untuk berdiskusi bagaimana proses pembelajaran itu menjadi baik, dan itu sangat berdampak. Sebagian besar dari kami guru-guru SD Impres Binawatu sudah menggunakan media pembelajaran itu dalam proses pembelajaran, dan proses pembelajaran itu sangat menarik, lebih khususnya dalam penggunaan IT. Kami sudah bisa menggunakan proyektor, kami sudah bisa menayangkan pembelajaran itu dalam bentuk PowerPoint, dan itu salah satu hal yang baik yang kami lakukan di kelas, dan itu sangat berdampak bagi anak-anak kami. Di samping ada keberhasilan yang didapat, ada juga hal-hal yang masih tidak terlaksana atau masih ada ketidakberhasilan di samping keberhasilan yang didapat. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan itu masih ada. Jadi masih ada guru yang sangsikan bahwa perubahan itu membuat kami tidak fokus dalam melakukan proses pembelajaran yang menarik, yang inovatif dan seterusnya. Kemudian kekurangan atau keterbatasan dalam penggunaan IT, waktu yang dimiliki oleh pendidik untuk melakukan perubahan-perubahan itu masih menjadi kendala buat kami atau menjadi hal yang tidak berhasil. Kemudian fasilitas yang masih kurang itu juga menjadi kendala buat kami. Yang berikut, karena adanya ketidakberhasilan ini, maka perlu saya melakukan evaluasi efektivitas terkait dengan proses yang sudah dilakukan, yaitu melihat keberhasilan yang sudah dilakukan, kemudian melihat kekurangan dan apa yang harus dilakukan dengan kekurangan tersebut. Dari evaluasi ini, saya juga harus dapat melakukan perubahan terkait dengan pendampingan. Yang pertama, saya harus melakukan pendekatan lebih personal. Itu refleksi pada pendampingan yang saya lakukan. Melakukan pendekatan yang lebih personal kepada pendidik. Mungkin ada hal-hal yang perlu pendampingan khusus. Seperti kelas 3 dan kelas 6 yang masih dalam proses untuk mengikuti implementasi kurikulum mereka di tahun berjalan. Mendapatkan kendala-kendala, yaitu mengisi modul ajar dari awal sampai akhir, mungkin sampai saat ini belum terselesaikan. Tapi lewat teman-teman saya bertanya, mungkin akan saya bisa selesaikan dalam waktu dekat. Berikut monitoring secara berkelanjutan. Dengan monitoring secara berkelanjutan, guru-guru yang tadi merasa kurang terhadap kemampuan mereka, kemudian terhadap fasilitas atau terhadap pendampingan yang saya lakukan, membuat mereka lebih dapat menyesuaikan diri untuk kemudian menerapkannya dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini saya harapkan dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan menciptakan generasi yang berkualitas dengan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses pendampingan. Biarlah
dengan adanya pendampingan ini membuat sekolah SD Impres Binawatu menjadi sekolah yang bisa melahirkan generasi-generasi yang berkualitas.